adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, adik-adik, kalau adik-adik sudah lihat kalender nih, hari ini kita sudah memasuki bulan Desember. Wah, senang sekali ya. Makanya di gereja kita sudah ada dekorasi-dekorasi Natal. Wah, adik-adik, merayakan hari Natal, kita harus memuji Tuhan dong ya. Kita nyanyikan sebuah lagu, dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah, bersama nyanyilah. Joy to the world, the Lord is come. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, 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 and heaven and nature sing. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh sukacita hari Natal sudah kami rasakan dalam hati kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena Engkau yang maha mulia, Engkau mau turun ke dalam dunia, lahir sebagai seorang bayi yang lemah untuk kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena di tengah-tengah kelemahan Tuhan sebagai bayi itu, tapi Tuhan sungguh berkuasa untuk menebus setiap kami dari dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ibadah hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang berkenan atas ibadah kami. Dan biarlah Tuhan memberkati kami melalui ibadah ini. Melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau adik-adik masih ingat nih cerita-cerita kita ya. Mulai dari beberapa minggu yang lalu, judulnya apa? Mission Impossible. Wah, dalam pelajaran-pelajaran minggu lalu nih, kita sudah belajar bahwa ternyata misi Allah menciptakan manusia berhasil atau gagal? Digagalkan oleh manusia karena dosa. Umat Tuhan, umat Israel itu benar-benar gagal memenuhi misi Allah. Gimana enggak gagal? Wong mereka itu lebih suka pada nasihat manusia, nasihat bangsa-bangsa lain yang tidak percaya Tuhan. Padahal Tuhanlah penasihat ajaib itu. Minggu lalu kita belajar bahwa bangsa Israel lebih mengandalkan kekuatan dan kehebatan bangsa-bangsa itu dan bukannya mengandalkan Allah yang perkasa. Padahal Allah yang perkasa itu, itulah yang seharusnya mereka sembah. Hari ini adik-adik, kita akan kembali mencari bukti. Apakah umat Tuhan, bangsa Israel itu masih bisa melakukan misi Allah? Apakah masih ada hope, masih ada harapan bagi umat Tuhan untuk bisa kembali menjalankan misi yang Tuhan berikan? Adik-adik, kita nyanyikan sebuah lagu. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah
yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan namanya penasehat ajaib. Namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Raja damai. Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Namanya penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Glory bagi Dia. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Kak pilih ya mau ajak adik-adik untuk Zoom meeting. Waduh, kayak di sekolahan aja ya kita pakai Zoom meeting ya. Nah, kita mau Zoom meeting dengan seorang tokoh penting yang kisahnya ada di dalam Alkitab. Dan minggu lalu Kak Pilia sudah ceritakan tentang kisahnya tokoh ini. Masih ingat siapa dia? Iya, dia adalah Raja Hizkia. Raja yang tadinya sakit sudah mau mati. Tapi kemudian waktu dia berdoa, dia minta Tuhan sembuhkan dia. Tuhan yang Allah yang perkasa itu. Allah itu berikan dia kesembuhan. Bahkan kemudian Allah berikan dia tambahan umur 15 tahun lagi. Nah, hari ini kita mau Zoom meeting sama Raja Hizkia ya. Tapi kira-kira kenapa ayo? Kok Kak Pilia lagi mau keluarin Raja Hizkia nih? Mau ngundang Raja Hizkia untuk ikut Zoom meeting kita? Karena adik-adik ada kisah hidup Raja Hizkia yang menjadi gambaran sikap umat Tuhan atau bangsa Israel pada zaman Nabi Yesaya saat itu. Nah adik-adik yuk siap-siap ya. Kita akan Zoom meeting dengan Raja Hizkia. Shalom Raja Hizkia, apa kabarnya? Wah, saya senang sekali loh waktu saya dengar Raja Hizkia sudah sembuh dari sakit. Shalom Lausupilia dan adik-adik semua. Kabar saya baik. Puji Tuhan, saya sudah sembuh berkat kemurahan Tuhan. Ya, Tuhan memang luar biasa. Benar Raja, Tuhan kita tuh memang Allah yang perkasa ya. Saya lihat Raja Hizkia bukan cuma sehat, tapi juga kelihatannya sangat senang loh. Ya iyalah, Lausu tahu aja. Saya memang bersyukur untuk kesehatan. Tapi juga untuk kekayaan dan berkat Tuhan yang melimpah bagi saya. Wah, saya jadi penasaran nih, pengen lihat kekayaannya Raja Hizkia dong. Maaf Raja, saya salah ngomong ya. Kok sekarang ekspresi wajah Raja tiba-tiba berubah? Apakah ada sesuatu Raja?
Benar, Lause. Waktu Lause bilang mau melihat kekayaan saya tadi, saya tiba-tiba mengingat kesalahan terbesar saya di masa lalu. Kesalahan? Bukankah raja seorang yang sangat hebat, berani melakukan kebenaran? Salah satunya adalah dengan menghancurkan berhala-berhala. Ya, memang benar sih, saya melakukan itu. Dan saat itu saya mengakui hanya Tuhan Allah yang perkasa. Makanya semua orang saya perintahkan hanya menyembah Tuhan, bukan berhala-berhala itu. Tapi ya kesalahan saya Nah, ya begitu itulah. ya Raja. Apakah Raja berkenan menceritakan hal itu supaya kami-kami ini juga bisa belajar sesuatu dari kesalahan yang pernah Raja lakukan? Ini loh, kesalahan saya itu berawal dari ini nih, kekayaan yang ada di istana ini nih. Apa salah punya kekayaan? Nggak sama sekali kan? Toh semua ini juga berkat dari Tuhan. Tapi menjadi bersalah karena saya menyombongkan kekayaan saya ini nih. Ini saya sombongkan. Saya menganggap bahwa kekayaan ini adalah harta yang abadi. Nah, sikap saya itu sama halnya loh dengan tidak menganggap Allah sebagai Bapa yang abadi. Ya, itulah. Lalu Raja, bagaimanakah sikap Tuhan waktu itu? Ya, Tuhan memang nggak menghukum saya secara langsung sih, Lause. Tapi nanti kalau Lause dan adik-adik semua membaca Yesaya 39 ayat 6, itu memberitahukan bahwa semua harta itu tidak kekal, bahkan akan binasa. By the way, saya pamit dulu Lause ya. Peristiwa kangkuan saya ini benar-benar bikin malu. Pamer harta dan lain-lain itu sangat menyedihkan. Tolonglah saja adik-adik membaca Yesaya 39 ayat 1 sampai 8 saja deh. Dadah. Tunggu dulu Raja, tunggu dulu. Ya, Raja sudah pergi adik-adik. Ya sudahlah, yuk kita baca saja Yesaya 39 ayat 1 sampai 8 seperti pesan Raja yang tadi ya. Ayo. Nah adik-adik, tadi kita sudah lihat, kita sudah dengar ceritanya Raja Hizkia tentang kesalahan yang dia lakukan. Nah dari kesalahan Raja Hizkia yang menyombongkan hartanya itu, kita belajar bahwa sikap itu sama halnya dengan menganggap harta kekayaan dunia itu akan abadi selama-lamanya. Harta itu segala-galanya yang tidak akan musnah, padahal itu salah. Coba adik-adik kita lihat kisahnya tadi ya, yang tadi sudah Raja Hizkia ceritakan di dalam Yesaya 39 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan peraknya, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang-barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan
Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Adik-adik, Raja Hizkia sudah sombong. Sombong dengan harta yang dia peroleh. Sombong dengan semua kekayaan yang dia punya. Sampai akhirnya waktu ada utusan dari Babel datang, dia pamerkan semuanya. Emas, perak, minyak yang berharga, kemudian senjata-senjatanya semua dipamerkan. Sombong. Dia menganggap hartanya itu akan abadi. Hartanya itu segala-galanya bagi dia dan akan bertahan selama-lamanya. Padahal yang dia pikirkan itu salah. Kenapa? Siapa yang abadi? Tidak ada apapun yang abadi di dunia ini. Kecuali Tuhan Allah kita. Bapa kita, dialah Bapa yang kekal. Adik-adik, sikap seperti ini juga dimiliki oleh umat Tuhan. Oleh orang Israel. Mereka juga menjadi umat yang mengejar hal-hal yang tidak abadi. Makanya ada diingatkan pelajaran sebelumnya, mereka itu lebih suka mendengar nasihat yang salah dari manusia. Bukan nasihat yang benar yang asalnya dari penasihat ajaib kita, yaitu Tuhan. Mereka lebih suka mengandalkan kekuatan manusia daripada kekuatan Tuhan. Padahal Tuhan itulah Allah yang perkasa. Bahkan kalau ada diingat, Tuhan memundurkan bayang-bayang jam Raja Hizkia. Tuhan menyembuhkan penyakit Raja Hizkia yang sudah tidak mungkin disembuhkan dan pasti akan mati itu. Tuhan menambahkan umur Raja Hizkia 15 tahun lagi. Nah, adik-adik, sama ada halnya dengan Raja Hizkia tadi. Umat Tuhan juga melupakan Tuhan sebagai Bapa yang kekal. Mereka mengejar apa yang mereka inginkan yang tidak kekal, yang tidak abadi. Sehingga makin lama mereka makin menjauh dari Tuhan. Akhirnya mereka malah dikalahkan oleh musuh. Dan mereka terancam binasa secara fisik oleh musuh. Dan binasa secara rohani. Karena mereka sudah menjauh dari Tuhan Allah. Adik-adik, kalau sudah begini, apakah masih ada harapan agar mission bisa menjadi possible? Sepertinya adik-adik kalau kita melihat cara hidup umat Tuhan yang hanya mengejar hal-hal yang tidak abadi, hal-hal yang tidak kekal. Dan akhirnya mereka benar-benar jatuh ke tangan musuh untuk dibinasakan. Rasanya kok mission itu akan tetap impossible ya. Kecuali Bapa yang kekal itu, dia bersedia menolong umatnya. Apakah Bapa yang kekal itu mau? Kita lihat ceritanya di minggu depan. Nah, adik-adik, hari ini kita menemukan suatu bukti lagi. Bahwa umat Tuhan di zaman Nabi Yesaya itu impossible melakukan missionnya. Karena ternyata mereka tidak mengandalkan Bapa yang kekal itu. Dan mereka lebih membanggakan hal-hal yang tidak abadi. Kekayaannya, kegantengannya, kemampuannya, kekuatannya, kesenangannya. Semua yang tidak abadi, itu yang lebih mereka banggakan. Bagaimana dengan kita adik-adik? Ayo kita jangan sampai mengulang kesalahan seperti Raja Hizkia dan umat Tuhan itu. Jangan sombong. Dan kalau adik-adik ingin menyatakan kebanggaan adik-adik, banggalah kepada Tuhan. Ceritakanlah tentang kehebatan Tuhan itu. Ceritakan tentang Bapa yang kekal itu. Bapa yang kekal yang tidak mungkin binasa oleh apapun. Jangan banggakan kekayaanmu. Karena kekayaanmu bisa hilang dalam sekejap. Jangan banggakan kecantikan atau kegantenganmu. Karena itu tidak abadi. Nanti saat kamu sudah tua juga kamu gak akan cantik terus, gak akan ganteng terus. Jangan banggakan kepandaianmu atau kelebihan apapun yang Tuhan berikan padamu. Karena semua itu bisa berubah. Dan semua itu bisa menjadi tidak berarti. Tapi adik-adik, banggakanlah Tuhan Allahmu.
Bapa yang kekal, Bapa yang abadi, Bapa yang tidak berubah itu. Yang kasihnya tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik, banggakanlah Bapa kita yang kekal. Yang pertolongannya tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun segala di sekitar kita ini berubah, segalanya tidak abadi, segalanya meninggalkan kita. Tapi Dia Bapa yang kekal, yang pertolongannya tidak pernah meninggalkan kita. Ayat hafalan kita, Yesaya 9 ayat 5. Kak Pilih rasa adik-adik pasti udah hafal ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bahasa Inggrisnya, Kak Pilia masih tunggu nih kalau ada yang mau kirim video ayat hafalan dalam bahasa Inggrisnya. Yesaya 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Adik-adik jangan pernah lupakan, kita punya seorang Bapa yang kekal, Everlasting Father. Bapa yang tidak akan pernah lenyap, Bapa yang tidak akan pernah berubah kasihnya kepada kita anak-anaknya. Mari adik-adik, kalau ada sesuatu hal yang mau kita banggakan dalam hidup kita, mari kita banggakan Tuhan kita. Kita nyanyikan, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti yang lagu tadi kita sudah nyanyikan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Dan kita ingin memberi kepada Tuhan dengan sukacita di dalam hati kita. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena kami diingatkan
bahwa hidup ini yang kekal hanyalah Engkau Tuhan. Bapa kami yang kekal. Segala kekayaan yang kami punya, segala kepandaian, mungkin juga kelebihan yang kami punya, mungkin juga kecantikan, kegantengan yang kami punya, semuanya itu tidak kekal di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kami boleh belajar mengandalkan Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah terlambat memberikan pertolongan bagi kami, Bapa yang selalu mengasihi kami setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan cerita kita masih akan bersambung minggu depan. Kak Pilia tunggu ya di minggu depan. Jangan lupa stay safe, stay healthy, and don't forget to keep praying. God bless you all. Bye-bye.